Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Gilma. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir semester saya, yaitu tentang gender netral atau non-biner, yang merupakan tugas dari mata kuliah ilmu politik. Untuk selengkapnya silakan simak videonya sampai habis ya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai gender. Gender adalah suatu hal yang bersifat dan perilaku yang direkatkan pada lelaki maupun perempuan sejak ia lahir, yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Lebih lanjutnya, saya akan membahas tentang gender netral atau non-biner. Gender netral atau non-biner adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan maupun laki-laki. Gender netral ini adalah gender konsep yang terpisah dari orientasi seksual seseorang maupun jenis kelamin yang kita ketahui yang sudah melekat dari kita semenjak kita lahir. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu, di mana seorang mahasiswa baru dari salah satu universitas yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Hasanuddin, yang mengaku bahwa dirinya ialah sebagai gender netral atau non-biner. Laki-laki tuh? Dikata siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, terus? Kau mau sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral, kau gender sendiri tuh. Ia menolak mengenalkan dirinya sebagai laki-laki maupun perempuan. Hal ini mendapatkan diskriminasi oleh oknum dosen, hingga akhirnya dia pun diusir dari tempat tersebut. Setelah video itu tersebar luas dan viral di media sosial, banyak pihak yang berpendapat pro dan kontra pada video ini, di mana ada pihak yang berpendapat bahwa mahasiswa tersebut kurang bisa menempatkan dirinya dan melihat konteks norma yang ada di Indonesia. Ada pihak yang lainnya juga yang berpendapat sangat menyayangkan hal ini dan menganggap sangat tragis dikarenakan di masyarakat Bugis sendiri mengenal adanya 5 identitas gender. Tradisi kita itu justru ada beberapa jenis suku yang mempraktekkan itu, dan itu tidak hubungannya dengan moralitas. Justru itu untuk memperlihatkan bahwa ada dimensi seksualitas yang lebih dari sekedar laki perempuan. Misalnya di Bugis itu seks itu ada 5 nih. Ini perempuan, ini laki, ini perempuan ke laki-lakian, ini laki-laki ke perempuanan, ya ini netral di tengah. Jadi ada 5 seksualitas. Netral itu aseksual. Netral kayak bisu. Iya, ya bisu itu justru dianggap sebagai orang yang mengerti maksud alamiah, maksud alam, bisa menafsirkan keadilan segala macam. Karena itu dia di posisi di sini. Justru dia yang paling dihormati itu. Dan beberapa dari pihak lainnya juga berpendapat bahwa diskriminasi gender ini tidak sepatutnya terjadi di instansi publik, apalagi di perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat aman bagi semua orang. Dan ada juga sebagian pihak yang menyoroti kode etik dari dosen dan mahasiswa tersebut, yang dimana menyatakan bahwa larangan terhadap diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi orientasi seksual maupun gender. Hal ini menjadi sorotan di kalangan publik, hingga kampus memberikan ancaman terhadap dosen untuk penurunan jabatan hingga pemecatan sebagai status PNS. Seorang dosen agama dan aktivis perempuan juga ikut beranggapan terhadap peristiwa tersebut, yaitu Siti Musdah Mulia. Ia beranggapan bahwa tidak sepatutnya terjadi
diskriminasi dan feodal dalam sebuah institusi yang didanai oleh publik, di mana sebuah hal yang tidak sepatutnya terjadi di perguruan tinggi pada masa sekarang, katanya. Berikut selengkapnya. Pertama, saya sangat prihatin ketika melihat video dari seorang mahasiswa di Universitas Unhas, di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ini adalah sebuah universitas negeri yang dikelola dengan uang negara yang tentunya itu berasal dari uang rakyat. Namun pendidikan yang dikembangkan itu bukanlah pendidikan yang inklusif, melainkan pendidikan yang masih melestarikan nilai-nilai feodal yang sudah tidak seharusnya ada dalam perguruan tinggi di masa sekarang, apalagi di masa kita menghadapi era industri kelima. Fenomena diskriminasi ini itu menunjukkan adanya sikap homofobia di kalangan akademisi, persisnya di kalangan para pendidik kita. Sikap homofobia itu dapat diartikan sebagai kebencian atau ketidaksukaan atau prasangka terhadap orang-orang yang berbeda dengan mayoritas. Penyebabnya itu paling dominan adalah ketakutan yang tidak masuk akal, sehingga itulah disebut dengan fobia. Menarik diketahui bahwa homofobia ini hanya ada pada manusia, dan itu harus disembuhkan. Kita harus melawan semua sikap homofobia dimanapun dan kapanpun. Dan terakhir, saya ingin menghimbau kepada Universitas Hasanuddin untuk mengembangkan sikap-sikap demokratis, sikap-sikap inklusif, terbuka, toleran terhadap siapapun. Karena inilah inti dari pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia. Tindakan diskriminasi gender ini pun akhirnya berujung damai. Pihak kampus tidak memberikan sanksi apapun terhadap dosen tersebut. Tindakan diskriminasi ini pun berujung damai, dan dari pihak kampus pun tidak memberi sanksi apapun terhadap oknum dosen tersebut karena dianggap permasalahan ini telah selesai dan berujung dengan permintaan maaf. Oke lah, sekian presentasi saya mengenai gender dan gender biner atau gender netral. Oke, baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton, semoga nilainya juga bagus dengan usaha yang telah saya lakukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.